Hello everybody, welcome back to my tutorial video of English material. Did you remember what we were study last week? Kalian masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu? Yes, all of you studied about the definition of congratulations. Kalian sudah belajar mengenai definisi ucapan selamat dalam bahasa Inggris seperti ini. The expressions and responses of congratulations. Dan kalian belajar ungkapan dan cara merespon ucapan selamat dalam bahasa Inggris seperti ini. And how to apply the expressions into dialogue. Dan kalian juga sudah belajar bagaimana penggunaan ungkapan itu ke dalam bentuk dialog. And today, we will study about how to make your own dialogue based your own creativity. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana membuat dialog berdasarkan kreativitas kalian sendiri. Bagaimana caranya? Kita intro dulu. Hello everyone, welcome to my video. Firstly, let me introduce myself. My name is Afidi Putra, and I create this video to share the English materials for students. So, enjoy this video. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, and how are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita semua bisa melaksanakan pembelajaran online lagi ya pada pagi hari ini. Tidak lupa sholawat serta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam menuju kejayaannya hingga saat ini. Semoga kita semua selalu dalam ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja ya. Like I said before, in my intro in this tutorial video, that today we will study about how to make a dialogue with the expressions of congratulation and the responses itself. Jadi, seperti yang Pak Guru bilang pada pembukaan video tadi, bahwa hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat dialog percakapan menggunakan ungkapan ucapan selamat yang digunakan dalam bahasa Inggris dan cara meresponnya. And how to make it? Let's check this video until the end. Are you ready? Let's get started. Remember, listen, watch, and don't skip this video. Okay, all of you have been studied about the expression and the responses of congratulations last week. And if I'm not mistaken, I chose 6 expressions who is familiar in daily activity. Jadi, kalian sudah belajar mengenai ungkapan-ungkapan apa saja sih yang digunakan untuk mengucapkan selamat pada seseorang dalam bahasa Inggris itu, lalu cara meresponnya bagaimana sih dalam bahasa Inggris itu. Dan kalau tidak salah, Pak Guru juga sudah memilih 6 ungkapan yang biasanya digunakan untuk mengucapkan selamat pada seseorang dalam bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari atau yang sering digunakan. And today, with these expressions, one from 6 expressions, I want all of you make a simple dialogue conversation just to make sure all of you more understand about this material. Jadi dari 6 ungkapan mengucapkan selamat dalam bahasa Inggris ini, Pak Guru mau kalian tuangkan dalam bentuk dialog nantinya. Oke, bagaimana caranya sih? Nah, kita lihat pada contoh berikut ini. Look at this dialogue. I provided this dialogue just to make all of you more easier to create your own dialogue. Jadi Pak Guru di sini udah siapkan dialog untuk kalian lebih mudah memahami membuat dialognya nanti. Jadi di sini ada situasi. Pak Guru akan bacakan dulu bagaimana situasinya. Abdullah took a part in the English speech contest at his school and come out with the first winner. Andy congratulates Abdullah and hope that Abdullah would win the English speech contest that he will join next month. Oke. Jadi, di situasi ini menceritakan Abdullah mengikuti kontes pidato bahasa Inggris di sekolahnya dan dia keluar sebagai juara pertama pada kontes pidato bahasa Inggris itu. Lalu ada Andi nih, si temannya, memberikan ucapan selamat kepada Abdullah
dan berharap agar Abdullah akan memenangkan kontes bahasa Inggris yang akan diikutinya bulan depan. Jadi kayaknya Abdullah setelah memenangkan kontes pidato bahasa Inggris di sekolahnya, kayaknya bulan depan dia akan mengikuti kontes bahasa Inggris yang lain lagi kayaknya, atau mungkin mengikuti habis di sekolah mungkin diujikan di tingkat kecamatan mungkin satu sekolah. Oke. Nah, dari situasi ini dapat kita buat menjadi dialog percakapan yang sangat singkat, tapi berdasarkan situasi yang ada di sini. Nah, contohnya ini, Pak Guru udah siapkan contoh percakapannya. Andi berkata kepada Abdullah, jadi Andi basa-basi dulu kepada Abdullah. Hai Abdullah, I heard that you joined the English speech contest at school last week. Halo Abdullah, saya dengar bahwa kamu mengikuti kontes pidato bahasa Inggris di sekolah minggu lalu. Lalu si Abdullah menjawab, Hi Andy, yes you right. And guess what? I won as the first winner. Ya Andy, kamu benar. Dan tebak, saya memenangkan kontes itu atau saya mendapatkan juara pertama. Nah, barulah masuk si Andi mengucapkan selamat kepada Abdullah atas kemenangannya, yaitu Andi mengatakan, Congratulations, it was great to hear about your achievement. Selamat, sangat senang mendengarnya atas pencapaianmu. Oke, kita balik ke slide selanjutnya. Sebelumnya, sorry. Nah, ungkapan yang digunakan oleh Andi untuk mengucapkan selamat pada Abdullah adalah ungkapan selamat yang nomor 5. It was great to hear about bla bla bla. Kalimat selanjutnya apa? Seperti itu ya. Jadi ini adalah ungkapan selamat, ungkapan ucapan selamat yang digunakan oleh Andi kepada Abdullah atas kemenangan Abdullah, yaitu Congratulations, it was great to hear about your achievement. Selamat, senang mendengar atas pencapaianmu atau keberhasilanmu. Lalu direspon oleh Abdullah, Thank you, it is nothing special actually. Next month I'm going to another English speech contest too. Terima kasih, tidak spesial sebenarnya. Bulan depan saya akan pergi mengikuti kontes pidato bahasa Inggris yang lain juga. Nah, karena di situasinya tadi kan dijelaskan nih, eh, Andi memberikan ucapan selamat pada Abdullah, udah dituangkan di sini, lalu dan berharap agar Abdullah akan memenangkan kontes bahasa Inggris yang diikutinya bulan depan. Jadi di sini Abdullah yang mengatakan ya, next month I'm going to another English speech contest too. Bulan depan saya akan pergi mengikuti kontes pidato bahasa Inggris juga. Lalu dijawab oleh Andi, I hope that you win that contest too. Good luck. Saya harap kamu menang pada kontes selanjutnya. Semoga beruntung. Nah, di sini kan juga tadi udah dimasukin nih yang ini. Andi memberikan ucapan selamat pada Abdullah dan berharap agar Abdullah memenangkan kontes bahasa Inggris yang diikutinya bulan depan. Nah, dituangkan dalam bentuk dialog yang ini. I hope that you win that contest too. Saya berharap kamu memenangkan kontes selanjutnya. Good luck, semoga beruntung. Dibalas oleh Abdullah cukup dengan thank you, terima kasih. Nah, seperti itulah contoh uh, membuat dialog berdasarkan situasi yang ada di atas ini. Jadi sangat simpel ya, tinggal masukkan aja, tinggal adik-adik memahami bagaimana sih situasinya, lalu bagaimana sih nanti kalimat yang digunakan, seperti itu. Oke, this is your exercise. Nah, ini adalah tugas kalian, tugas adik-adik. Kalian baca dulu perintahnya. Please make your own dialogue based on the theme below. You may choose one of two situation below. Tolong buat dialog kalian sendiri berdasarkan tema di bawah ini. Dan kalian diperbolehkan memilih satu di antara dua situasi di bawah ini. Jadi dari dua situasi ini kalian boleh pilih satu yang mana yang kalian akan jadikan dialog. Oke, Pak Guru baca dulu yang situasi yang pertama. Lina tells Udin that she will get a scholarship from the government to finish her school. And Udin
congratulates her and wishes her for the best for her studies. Lina memberitahu Udin bahwa dia akan mendapatkan beasiswa dari pemerintah untuk menyelesaikan sekolahnya. Lalu si Udin memberikan selamat padanya dan mendoakan yang terbaik untuknya. Nah, dari situasi ini bisa kalian jabarkan dalam bentuk dialog percakapan. Bagaimana kalimatnya itu tergantung kekreativitasan adik-adik sendiri. Oke, sekarang pindah ke situasi yang nomor 2. Bima joined a badminton competition in his office and come out with the first winner. And Reza congratulates Bima and hopes that Bima will win a badminton competitions which he will join next month in Jakarta. Nah, di sini situasinya menceritakan Bima mengikuti kompetisi bulu tangkis di kantornya. Dan Bima keluar sebagai pemenang atau juara pertama. Lalu ada Reza si temannya mengucapkan selamat kepada Bima dan berharap bahwa Bima akan memenangkan kompetisi bulu tangkis yang akan dia ikuti bulan depan di Jakarta. Jadi ini kayaknya ceritanya Bima memenangkan kompetisi bulu tangkis di kantornya dan juara pertama. Habis itu bulan depannya kayaknya Bima mewakili kantornya untuk mengikuti kompetisi bulu tangkis lagi. Nah, ini dalam situasi ini juga dapat dibuat sebuah dialog percakapan singkat. Bagaimana kalimatnya itu tergantung dari kekreativitasan adik-adik sendiri. Because the purpose of this exercise is to encourage your creativity to understanding on this situation and to develop your creativity in making a sentences into a dialogue form. Jadi sebenarnya tujuan latihan ini adalah untuk mengembangkan kekreativitasan adik-adik dalam memahami situasi lalu menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat dalam dialog. Jadi sebenarnya itulah tujuannya. Oke, Pak Guru rasa sudah cukup jelas ya mengenai apa itu tugasnya. Nah, sekarang bagaimana cara pengirimannya? Nah, cara pengumpulan tugasnya nanti Pak Guru mau selain adik-adik membuat dialog, Pak Guru juga mau adik-adik membaca dialog yang telah adik-adik buat. Jadi yang dikirim nanti, yang dikumpulkan tugasnya ada dua. Yang pertama adalah bukti foto mengerjakan tugas membuat dialog. Jadi membuat dialognya nanti di lembaran kertas, lalu jangan lupa tulis nama dan kelasnya di atas dialognya ya. Nah, di lembaran kertas membuat dialognya lalu difoto. Nah, habis itu adik-adik baca dialog yang telah adik-adik buat dengan cara direkam videonya. Oke, kenapa rekam video, Pak? Sebenarnya bisa menggunakan rekaman suara, tetapi kalau rekaman suara nanti kalau ingin mengirim dalam bentuk MP3 baru bisa. Selain MP3 tidak akan terbaca nanti di Google formulirnya. Jadi untuk jaga-jaga menggunakan rekaman video. Tuh. Oke, jadi nanti dikirim pada link yang sudah Pak Guru siapkan di sini. Minta ayah atau bundanya mengirim. Jadi tinggal klik link yang ada di grup WA yang udah dikirim di grup WA nanti masuk ke Google formulir. Di sana nanti adik-adik atau ayahnya atau bundanya bisa mengupload fotonya, habis itu mengupload rekaman videonya saat membaca dialog yang telah dibuat, habis itu nanti tinggal klik kirim, maka nanti otomatis tersimpan ke dalam penyimpanan Google formulirnya. Oke, jadi biar tidak terlalu memenuhi kapasitas WA-nya Pak Guru ya. Lalu nanti bila ada pertanyaan mengenai video pembelajaran, materi atau ada kendala lainnya bisa menghubungi melalui WA Pak Guru langsung. Oke, di nomor yang ada di layar. Oke, mungkin itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan hari ini. Pak Guru harap kalian bisa memahami apa yang Pak Guru sampaikan pada video pembelajaran kali ini, yaitu membuat dialog, cukup membuat dialog. Contoh-contohnya tadi udah Pak Guru jelaskan, semoga dipahami. Pak Guru harap kalian mengerjakan tugasnya, mengirim tepat waktu, lalu menjauhi kerumunan, tidak pergi keluar rumah dahulu. Oke, Pak Guru akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.